Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin. Aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen video-video aku sebelumnya. Buat teman-teman yang baru gabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian semua suka dengan video-video yang aku buat ya, dan semoga video-video yang aku buat bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton. Jangan lupa ya untuk di-subscribe. Pagi ini aku mau sharing tentang kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Nah, sebelumnya aku mau ngopi dulu ya. Kalau pagi itu aku suka bikin kopi pakai es. Rasanya itu seger dan nikmat banget. Jadi bikin semangat untuk memulai hari. Ini aku mau bikin kopi ala cafe kesukaan aku, tapi homemade ya teman-teman, buatan sendiri jadi lebih murah. Dan ini aku pakai 2 saset Nescafe dan 1 sendok creamer. Nah, creamernya biasanya aku itu pakai yang krim cafe dari Kapal Api. Creamernya itu 1 sendok aja dan aku kasih air panas lalu aku aduk. Nah, habis ini aku tambahkan gula aren. Gula arennya ini sesuai selera ya teman-teman. Kalau aku biasanya pakai 1 sendok teh aja karena aku tidak suka terlalu manis. Kalau teman-teman suka manis bisa pakai 2 sendok teh, itu rasanya sedang ya, nggak terlalu manis juga. Lanjut aku kasih susu OHT secukupnya karena emang ini tuh bikin rasa kopinya bakal makin enak. Merek apa aja sih kalau aku, yang penting itu diskon pas belinya ya. Jadi aku tuh nggak harus merek tertentu gitu. Yang penting yang lagi diskon aja aku beli kayak gitu. Nah, ini aku kasih es batu supaya makin nikmat. Oh iya, ini tuh bukan bangun tidur langsung minum kopi ya teman-teman, tapi aku udah sarapan dulu tadi. Jadi, insya Allah lambungnya aman ya untuk diisi kopi. Nah, ini dia hasilnya kopi aku. Habis ini aku baru mau mulai bebenah rumah. Jadi kalau pagi suamiku udah berangkat kerja, aku biasanya ngurus anakku dulu. Aku akan beri dia sarapan, lalu mandi, baru aku bersih-bersih rumah. Nah, ini aku mau beres-beresin dulu mainan anak aku yang berserakan. Habis ini aku mau lanjut nyapu dan ngepel. Oh ya teman-teman, sambil bebersih, aku mau sambil sharing ya. Jadi kemarin tuh ada teman-teman yang tanya ke aku, budget belanja mingguan aku itu kan 200.000. Itu biasanya di video tuh aku habiskan untuk belanja protein hewani dan juga sayur-sayuran serta bumbu-bumbuan gitu. Terus kalau misalkan aku mau beli buah itu aku pakai budget yang mana? Jadi kalau aku beli buah itu aku ada budget jajan ya teman-teman. Jadi aku tuh juga nggak selalu masak. Ada kalanya aku juga pengen jajan kayak beli sate atau beli bakso kayak gitu. Nah, anak aku juga ada kalanya juga pengen beli roti atau beli cemilan apa gitu. Jadi kami juga punya budget jajan ya teman-teman. Jadi untuk beli buah-buahan itu aku masukkan ke budget jajan anak aku dan budget jajan aku itu juga mingguan. Jadi ya kalau belanja mingguan 200.000 itu ya emang untuk beli sayur-sayuran dan protein hewani aja kalau buat aku kayak gitu. Setiap bulan biasanya aku buat rencana pengeluaran untuk 1 bulan ke depan. Mulai dari yang pokok, yang sifatnya rutin, dan sampai yang tidak rutin, kayak gitu. Habis itu, untuk yang sifatnya rutin itu, aku akan bagi lagi per minggu. Kenapa aku bagi lagi? Supaya aku mudah untuk mengatur dan mengontrolnya. Untuk kebutuhan yang rutin itu seperti konsumsi, bayar listrik, terus kebutuhan anak, seperti itu ya teman-teman. Kalau yang nggak rutin itu seperti kayak bayar wifi, terus kondangan, nah itu mungkin nggak rutin ya, tapi itu juga perlu dibudgetin.
Budgeting seperti itu menurut aku akan mempermudah kita dalam mengelola keuangan. Jadi, kita akan tahu berapa pendapatan kita dan pengeluaran kita setiap bulannya. Jadi, tahu berapa sisa yang bisa kita tabung. Dari situ kita bisa kontrol ya teman-teman. Kalau ternyata di akhir bulan tabungan kita itu bukannya bertambah tapi malah semakin dikit atau sama dengan, berarti kita belum bisa mengelola pengeluaran kita dengan baik. Mengelola keuangan itu adalah sebuah skill yang harus kita miliki ya teman-teman. Menurut aku seperti itu, karena di bangku sekolah kita nggak pernah diajarin bagaimana cara mengelola keuangan, tapi kita bisa belajar sendiri dari manapun. Aku juga masih belajar ya teman-teman, tidak bermaksud untuk menggurui, hanya mau sharing hal-hal baik yang aku rasakan ke teman-teman. Semoga apa yang aku sharingkan ini bisa memberikan manfaat untuk yang menonton. Lanjut bebenah lagi ya teman-teman. Ini aku mau bersihin karpet yang umurnya udah 5 tahun dan udah nggak kepake. Jadi karpet ini tuh dari rumah mamaku. Mamaku udah nggak mau pakai lagi. Dia bilang dia mau kasihin ke orang aja yang mau. Karena udah 5 tahun nggak pernah dicuci dan cuman di vakum-vakum aja. Ini air rendemannya kotor banget. Oh iya, karpet ini ceritanya mau aku adopsi ya teman-teman. Karena aku nggak tega kalau semisalnya karpet ini tuh dikasihkan ke orang lain karena karpet ini tuh punya kesan sendiri buat aku. Jadi karpet ini itu dulu karpet pertama yang dibeli mamaku di rumah yang dia tempatin sekarang. Kalau nggak salah harganya sekitar 1 jutaan. Nah terus yang bawahnya itu tuh kayak pada rontok gitu. Terus mamaku itu jahitin bawahnya itu sampai berhari-hari gitu loh. Dia belikan alas gitu, terus dia jahit tangan mbak sampai berhari-hari. Jadi karpet ini tuh punya kesan banget buat aku sehingga aku tuh nggak tega kalau dikasihin ke orang. Nah ini dia karpetnya mau aku simpen jadi aku cuci dulu ya biar bersih. Ini aku ngebilasnya kayak gini, aku gulung supaya gampang gitu ya masuk ke mesin cuci. By the way tuh tadi nyucinya pakai tangan ya, nggak bisa digiling di mesin cuci. Aku cuma rendam doang di mesin cuci. Dan sekarang mau aku keringin lagi di mesin cuci. Kalau dikeringin tuh bisa, karena kan nggak pakai air, jadi tuh nggak berat. Kenapa nggak dibawa ke laundry aja? Adikku bilang dia udah coba tanya ke beberapa laundry yang deket sini, cuman nggak ada yang mau nerima karena ini mungkin nggak bisa dicuci pakai mesin ya, jadi cucinya harus manual. Sedangkan kalau laundry karpet itu kan biasanya pakai mesin. Nah ini dia sekarang penampakannya, alhamdulillah udah bersih, wangi dan debu-debu semua yang ada di sini udah rontok. Jadi bisa aku simpan nanti suatu saat karpetnya ini bisa aku pakai untuk di kamar anak aku. Alhamdulillah ya masih bagus banget sebenarnya, cuman emang karena udah lama gitu tadi tuh jadi kotor banget. Habis ini aku mau stok sambal terasi karena aku sama suami itu suka banget sambal. Jadi apapun lauk kita mau ayam, ikan, yang penting itu ada sambal. Nah ini dia bahan-bahannya itu sederhana ya, cuma bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, apa itu namanya gula merah, terus penyedap, garam dan juga ya terasinya karena kan kita mau bikin sambal terasi. Ini minyak gorengnya secukupnya aja. Aku mau goreng dulu bawang sama cabenya supaya nanti makin enak rasanya. Pastiin minyaknya udah panas ya teman-teman. Nah bawangnya harusnya sih aku masukin duluan ya supaya matengnya tuh nanti bareng sama si cabe. Cuma kenapa ini aku refleks jadi masukin bareng semuanya ya. Nanti aku bakal angkat duluan cabenya karena cabe itu lebih cepat matang ya daripada bawang. Dan bawangnya aku akan goreng sebentar lagi supaya lebih matang.
Setelah tomatnya dirasa cukup mateng, jangan lupa dimasukkan juga terasi, cabai bawang yang tadi kita blender, terus ditambahkan juga garam, penyedap, dan gula merah. Nah, kalau aku pribadi, ini menurut aku sambalnya enak banget. Aku udah recook berkali-kali. Buat teman-teman yang suka micin, bisa juga tambah micin karena ini tuh makanan aman ya, nggak bakal dimakan sama anak. Jadi nggak apa-apa buat orang dewasa. Kalau aku pribadi, aku kasih micin sedikit. Aduk terus ya teman-teman, sambelnya jangan sampai gosong, terus pakai api sedang aja, cenderung kecil. Oh iya, aku sama suami itu suka sambelnya itu yang agak manis, jadi ini aku pakai gula merahnya agak sedikit lebih banyak. Kalau kalian gak suka rasa sambal yang terlalu manis, bisa juga pakai gula merahnya sedikit aja ya. Buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai akhir, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Nah, ini dia penampakan sambalnya sudah matang. Selamat mencoba ya resep dari aku. Semoga kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.